Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik sahabat tani, bagaimana nih kabarnya hari ini? Apakah layu dan juga patek sudah mulai menyerang padanan sahabat tani? Karena kan biasanya kalau musim penghujan untuk layu dan juga patek biasanya merajalela sahabat tani. Semoga untuk layu dan juga patek pada lahannya tidak terlalu menyerang ya sahabat tani. Nah, pada video kali ini sahabat tani saya akan memberikan mitos ataupun fakta di dunia pertanian sahabat tani seperti penggunaan sunlight dan juga apakah perlu pemberian nitrogen pada saat musim penghujan. Nah, bagaimana mitos dan juga faktanya selengkapnya setelah yang satu ini. Baik sahabat tani, kembali lagi di channel Benih Bertani TV, channel yang spesifik tentang edukasi benih berkualitas pilihan petani Indonesia. Bersama saya Ahmad Sultoni. Nah, baik sahabat tani, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya sahabat tani, pada video kali ini saya akan sedikit membahas tentang mitos dan juga fakta di dunia pertanian, dan mungkin nanti ketika ada perbedaan menurut versi dari sahabat tani, kita bisa diskusi di kolom komentar ya sahabat tani, karena ini menurut pandangan dari kami sahabat tani, apakah mitos tersebut ataupun fakta tersebut sahabat tani. Mitos ataupun fakta yang pertama sahabat tani yang memang sudah beredar di kalangan dari sahabat tani semua, apakah ketika tanah ada cacing, tanah tersebut menandakan subur ataupun tidak sahabat tani? Faktanya memang benar bahwa cacing seringkali ditemukan di tanah yang sehat sahabat tani, karena cacing ini membantu aerasi dan juga penguraian bahan organik. Tapi kehadiran cacing tidak selalu menjamin tanah subur loh sahabat tani. Karena perlu sahabat tani ketahui juga bahwa ketika kelembapan dan juga suhu cukup, walaupun tanah tersebut minim nutrisi, cacing tersebut tetap akan bisa hadir ataupun tetap akan bisa hidup di tanah tersebut sahabat tani. Jadi secara tidak langsung sahabat tani, jika kondisi lingkungan yang mendukung, walaupun tanah tersebut minim nutrisi, cacing tetap bisa hidup ataupun berada di tanah tersebut sahabat tani. Nah, jadi kesimpulannya sahabat tani, kehadiran cacing pada tanah ataupun pada lahan sahabat tani itu bisa mengindikasikan bahwa tanah pada lahan sahabat tani baik sahabat tani. Akan tetapi kehadiran cacing tersebut pada tanah ataupun pada lahan sahabat tani itu bukan menjadi faktor ataupun indikator satu-satunya sahabat tani. Sahabat tani tetap perlu menganalisa apakah tanah pada lahan sahabat tani sudah mencukupi unsur nitrogen, fosfor, kalium, dan juga unsur yang lainnya sahabat tani. Jadi seperti itu sahabat tani tentang kehadiran cacing pada lahan ataupun pada tanah di lahan sahabat tani. Nah, lalu lanjut lagi ke mitos ataupun fakta yang kedua sahabat tani, yakni penggunaan sunlight pada penyepraian pada tanaman sahabat tani. Nah, faktanya memang benar untuk sunlight tersebut memang mengandung kandungan surfaktan sahabat tani ataupun perekat dan juga penyebar. Tetapi perlu sahabat tani ketahui bahwa bahan kimia yang dirancang pada deterjen tersebut tidak digunakan untuk tanaman sahabat tani. Dan juga perlu sahabat tani ketahui bahwa dengan pemberian ataupun penyepraian deterjen tersebut pada tanaman, ini banyak sekali untuk efek sampingnya sahabat tani ataupun efek negatifnya sahabat tani. Yang pertama, dengan penyepraian deterjen tersebut bisa juga untuk merusak daun ataupun jaringan pada tanaman sahabat tani, karena memang sifatnya yang tidak digunakan ataupun tidak diperuntukkan untuk tanaman sahabat tani. Lalu efek negatif yang dengan pemberian ataupun penyepraian deterjen tersebut, untuk efektivitas pestisida akan bisa berkurang sahabat tani, karena memang untuk formula dari deterjen tersebut tidak digunakan ataupun tidak dianjurkan untuk penyepraian pada tanaman sahabat tani. Dan juga efek negatif yang ketiga, dengan sahabat tani menyepraikan deterjen tersebut pada tanaman, untuk residunya akan sulit menghilang sahabat tani dan juga bisa merugikan sahabat tani, karena nanti ketika pada tanah bisa mengurangi tingkat kesuburannya sahabat tani. Nah, jadi kesimpulannya sahabat tani, untuk mitos ataupun fakta tentang penyepraian deterjen pada tanaman, saya menganjurkan pemberian deterjen tersebut bukan pilihan yang baik, karena deterjen tersebut tidak diformulasikan ataupun tidak dibuat untuk penyepraian pada tanaman. Jadi lebih baik sahabat tani menggunakan perekat yang memang dirancang formulanya untuk tanaman sahabat tani, karena itu akan menjadi lebih aman, karena memang untuk formulanya memang direkomendasikan untuk perekat pada tanaman sahabat tani. Nah, lalu kita lanjut lagi mitos ataupun fakta yang ketiga ya sahabat tani. Mitos ataupun fakta yang ketiga, ketika musim penghujan kita tidak perlu memberikan nitrogen lagi karena nitrogen tersebut sudah dihasilkan oleh hujan. Nah,
Faktanya sahabat tani, hujan memang mengandung nitrogen dalam bentuk gas nitrogen dioksida sahabat tani yang larut ke dalam air. Namun sahabat tani, jumlah nitrogen yang terserap dari hujan sangat kecil sahabat. Jadi tanaman tetap memerlukan tambahan nitrogen dari pupuk untuk mendukung pertumbuhannya sahabat tani. Jadi kesimpulannya sahabat tani, meskipun hujan tersebut mengandung sedikit nitrogen, akan tapi sahabat tani tetap perlu memberikan ataupun menambahkan pupuk nitrogen pada waktu dan dosis yang tepat agar tanaman tumbuh subur sahabat tani. Tapi dengan catatannya sahabat tani perlu mengurangi dosis ataupun pemberian nitrogen pada saat musim penghujan sahabat tani, karena ketika sahabat tani memberikan ataupun kelebihan unsur nitrogen pada tanaman, itu juga bisa berakibat. Lalu mitos ataupun fakta yang selanjutnya sahabat tani, yakni menggunakan turunan dari benih F1, maka hasil dari panennya akan lebih baik dibandingkan dengan benih F1 tersebut sahabat tani. Faktanya ya sahabat tani, benih F1 ini adalah hasil persilangan dua tanaman induk unggul yang dirancang khusus sahabat tani untuk menghasilkan karakter terbaik. Namun jika benih dari tanaman F1 ditanam kembali, hasilnya tidak akan sebaik tanaman F1 sahabat tani. Karena ketika F1 tersebut sahabat tani turunkan ataupun sahabat tani benihkan kembali, maka untuk sifat-sifat genetik dari induk akan bercampur secara acak sahabat tani. Akibatnya tanaman yang dihasilkan bisa memiliki sifat ataupun tidak seragam sahabat tani. Jadi nanti ketika sahabat tani membenihkan lagi dari benih F1 tersebut, maka nanti untuk hasilnya bisa dikatakan tidak seragam sahabat tani. Nanti bisa ada yang kecil, besar, ataupun tidak seragam seperti yang sahabat tani inginkan sahabat tani. Nah juga ketika sahabat tani menurunkan ataupun membenihkan benih F1 tersebut sahabat tani, maka untuk sifat yang unggul pada F1 tersebut akan melemah sahabat tani, karena memang F1 ini atau benih F1 ini memang dirancang dari dua benih ataupun dua indukan yang unggul dan menghasilkan benih yang sangat unggul, yakni benih F1 tersebut sahabat tani. Nah jadi kesimpulannya ya sahabat tani, benih dari turunan F1 tersebut akan memberikan hasil yang tidak lebih baik sahabat tani. Untuk hasil optimal, saya menganjurkan tetap sahabat tani menggunakan benih F1 tersebut ya sahabat tani, karena F1 tersebut memang sudah dirancang dari dua indukan yang unggul dan menjadi benih F1 tersebut sahabat tani. Nah lalu lanjut mitos yang terakhir pada episode kali ini sahabat tani. Mitos atau faktanya sahabat tani tidak perlu memberikan kalsium pada saat musim penghujan sahabat tani. Faktanya ya sahabat tani, kalsium pada musim penghujan tetap dibutuhkan pada tanaman sahabat tani. Bahkan saat musim penghujan untuk pemberian kalsium ini bisa menjadi salah satu nutrisi yang bisa dikatakan cukup wajib sahabat tani, karena ini adalah beberapa manfaat dari pemberian kalsium saat musim penghujan sahabat tani. Yang pertama sahabat tani, kalsium membantu pertumbuhan akar dan struktur tanaman sahabat tani. Kalsium ini dapat berperan penting dalam pembentukan dinding sel dan juga memperstruktur tanaman, sehingga tanaman bisa lebih tahan terhadap kerusakan fisik dan penyakit. Jadi meskipun tanah basah karena hujan, kalsium tetap diperlukan untuk perkembangan akar yang sehat ya sahabat tani. Dan juga yang kedua dari manfaat kalsium tersebut sahabat tani, dapat mengatur pH tanah sahabat tani. Dengan pemberian kalsium tersebut, pH tanah akan bisa diseimbangkan sahabat tani, dan ketika musim penghujan biasanya untuk pH tanah akan lebih menjadi asam sahabat tani, dan dengan pemberian kalsium tersebut untuk pH-nya dapat diseimbangkan sahabat tani. Dan juga manfaat kalsium yang ketiga sahabat tani, kalsium tersebut berperan meningkatkan ketahanan tanaman terhadap berbagai penyakit yang disebabkan oleh jamur bakteri dan juga beberapa penyakit yang memang muncul saat musim penghujan sahabat tani. Jadi sahabat tani, kesimpulannya untuk musim penghujan kalsium tersebut tetap diperlukan ataupun tetap dibutuhkan pada tanaman ya sahabat tani, karena kalsium tersebut dapat mendukung banyak proses penting dalam pertumbuhan tanaman, seperti memperkuat struktur tanaman, membantu penyerapan air dan nutrisi, serta mengatur pH tanah. Jadi jangan sahabat tani anggap ketika musim penghujan untuk kalsium tidak diperlukan ya sahabat tani. Jadi ketika musim penghujan kalsium tetap perlu sahabat tani berikan pada tanaman sahabat tani. Nah itu adalah beberapa mitos dan juga fakta di dunia pertanian sahabat tani, dan ketika sahabat tani memiliki pertanyaan tentang mitos fakta yang lainnya, sahabat tani bisa tulis di kolom komentar ya. Dan mungkin ketika ada perbedaan versi menurut sahabat tani, kita bisa diskusi di kolom komentar ya sahabat tani. Nah mungkin sekian video kali ini sahabat tani. Ketika video kali ini dirasa bermanfaat, bisa klik share, komen, dan juga subscribe. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa pada video kami selanjutnya.